Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tutorial APK MS. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas 15 rumus yang biasa digunakan dalam tes komputer ya. Baik, yang pertama yaitu dalam pembuatan tabel ini harus dikuasai oleh calon pelamar kerja. Penguasaan Excel ini yang pertama-tama yaitu melakukan penguasaan terhadap pembuatan tabel. Langsung saja kita akan mensimulasikan untuk pembuatan tabel ini. Untuk sederhananya atau paling cepat kita akan mencoba membuatkan simulasi pembuatan tabel yang sederhana dan cepat ya. Baik ya, langsung saja kita simulasikan. Untuk pembuatan tabel ini silahkan di blok dulu, tidak harus dari A1 ini, dimana saja boleh. Tinggal nanti kaitannya dengan printout ya. Printout itu tinggal select, diseleksi sel saja yang mau di printout. Baik, langsung saja ini contoh pembuatan tabelnya ya, misalnya seperti ini, ada nomor kemudian nama, kemudian misalnya keterangan ya, sini seperti ini ya. Dalam pembuatan kolom di blok yang mau dibuatkan kolom, kemudian pilih ini ya, pilih ini border yang mana, biasanya yang sering digunakan ini. Langsung semuanya bisa mendapatkan kolom ya, garis-garis pembuatan tabel. Kalau belum rapi silahkan diklik 2 kali, misalnya di blok ini terus klik 2 kali, nanti akan menyesuaikan karakter yang ada di sel tersebut atau di seperti ini. Kemudian rata kanan kiri juga bisa pakai ini. Terus kemudian pewarnaan backgroundnya ya, bisa kuning dan sebagainya misalnya ya, misalnya ini. Kemudian kalau untuk merapikan ini bisa pakai praktek ya, misalnya jenis kelamin ini mau kita kecilkan, nah, ini tinggal klik 2 kali ya, ini sudah menyesuaikan ya, menyesuaikan besaran kolomnya seberapa. Oke, itu untuk pembuatan tabel ya. Kemudian ini kita lanjut untuk rumus yang selanjutnya, itu ada lower. Untuk lower ini adalah merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Apabila Anda menemukan kalimat atau kata yang jumlahnya banyak misalnya, dan itu hurufnya acak, maksudnya ada yang besar ada yang kecil, itu bisa dibuat menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini lower itu merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi tulisan seperti atas sama dengan lower kurung buka, kemudian kita taruh kursornya ke sel yang mau dirubah ya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini otomatis dia akan berubah. Jadi ya, ini ada huruf besar ini menjadi huruf kecil semua ya, huruf besar menjadi huruf kecil semua. Ini untuk lower. Kemudian ada upper itu merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Nah, ini kita coba sama dengan upper kurung buka, masukkan selnya ke yang mau dirubah, kurung tutup, enter. Nah, ini yang tadinya hurufnya acak besar maupun kecil sekarang jadi huruf besar semua, itu menggunakan rumus upper ya. Kemudian ada rumus proper itu merubah awal kata dan sisanya huruf kecil. Jadi awal kata itu hurufnya besar, kemudian sisanya huruf kecil, misalnya ini ya, merubah ini sama dengan proper kurung buka, ini kurung tutup, enter. Nah, ini merubah setiap kata itu huruf awalnya besar ya, awal kata berarti besar semua, A, K, dan seterusnya. Itu fungsi rumus proper. Kemudian dalam pembuatan tabel tadi belum disempat disinggung tentang pembuatan nomor ya. Misalnya nomornya belum terisi, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara.
yang sering digunakan, yaitu kalau cuma sedikit saja mungkin bisa ya 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kalau jumlah lebihnya akan kesulitan. Untuk mempermudah biasanya pakai ini ya, 1 di bawah sini sama dengan atasnya tambah 1 ya, biasanya seperti itu. Terus 2 kemudian ditarik ke bawah, otomatis dia akan menyesuaikan ya, sampai berapapun bisa. Tapi biasanya kalau tidak mau ribet itu biasanya sederhana saja. Ini misalnya 2, kita ulang lagi ya, ini 2 ya, ini 2 biasa, tidak pakai rumus. 1, 2 cuma di blok aja. 1, 2 ini di blok 2 sel, kemudian ditarik, ada tanda plus hitam tanpa tanda panah ya, itu diklik ke bawah, ditarik ke bawah sampai yang diinginkan, itu otomatis juga bisa membuat nomor urut ya. Ini untuk nomor urut. Dan di sini apabila ada yang rata itu bisa dirapikan ya. Ini misalnya ada 2 baris, ini bisa digabung dengan merger. Kemudian ini yang belum kelihatan semua bisa diklik kanan ya, klik kanan 2 kali bisa, atau di blok aja semua, misalnya seperti ini, kemudian diklik 2 kali di salah satu garis ya yang ada tanda ini, kemudian klik 2 kali, otomatis ya. Itu beberapa di antara untuk merapikan. Di sini kalau kurang bisa, nah ini misalnya tidak mau seperti ini, boleh diklik sini, kemudian diklik vertex untuk menyesuaikan dengan bar kolom. Oke, untuk selanjutnya ini ada rumus kon A, dimana rumus kon A ini akan menjumlahkan atau menjumlah banyaknya karakter atau bilangan yang ada ya. Misalnya yang kosong-kosong ini tidak akan ikut terjumlah ya, ini hanya menghitung jumlahnya saja, karena ini kon A. Kon A ini yang dihitung yaitu huruf ya, bukan angka ya, tapi angka kadang juga masih bisa ya. Misalnya kita mau menghitung jumlah siswa ya, misalnya kita banyak, misalnya jenis kelamin, coba kita hitung jumlahnya berapa, sama dengan kon A, kurung tutup, di blok yang mau dihitung sampai bawah, kurung tutup, enter. Ini ada 12 ya, ada 12 siswa ya, campur ya. Kalau di sini seperti apa, tinggal kita geser saja, atau kita ulangi rumusnya, sama dengan kon A, kurung buka, terus di blok yang mau dihitung, kurung tutup, enter. Ini ada 8, ini juga bisa menggunakan rumus kon A ya. Ada 8 bilangan ya, bukan sum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 karakter yang ada di sini. Ini yang sebelah ini tinggal copy saja pakai ini, ada plus hitam ini, geser ke kanan ya, lepaskan. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu oke ya. Itu untuk rumus kon A. Kemudian di sini ada alat bantu, yaitu filter. Filter ini membantu kita untuk menyeleksi mana yang kita butuhkan yang akan ditampilkan ya. Caranya seperti apa, bisa salah satu atau semuanya ya. Misalnya salah satu ini yang mau kita seleksi, misalnya laki-laki perempuan, ini tinggal klik saja slot A, kemudian klik filter. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana kok seperti ini untuk yang misalnya bahasa Indonesia dan matematika tidak ada seperti ini? Kita ulangi lagi, kita yang di blok ini aja ya, blok seperti ini. Nah, ini akan memfilter setiap karakter ini tadi, karena ada merger, jadi
yang bahasa Indonesia matematika itu gak kelihatan ya. Kemudian di sort atau di filter ya, ini akan memunculkan semua. Nah misalnya laki-lakinya itu berapa ya, laki saja yang ditampilkan. Oke, ini akan muncul laki-laki saja yang ditampilkan atau perempuan saja misalnya. Nah ini akan muncul perempuan saja seperti itu. Kalau like all, itu rumus untuk filter ya. Kemudian ini ada rumus sum itu penjumlahannya, penjumlahan terhadap angka yang ada ya. Misalnya untuk bahasa Indonesia kita jumlahkan nilai keseluruhan dalam untuk 12 anak ini sama dengan sum kurung buka blok yang mau dijumlahkan sampai ke bawah kurung tutup enter. Ini jumlahnya 976. Coba kita cek di blok sampai ke bawah. Di sini sum 976 ya, kita bisa ngecek di bawah sini juga. Dan yang samping ini tinggal kita tarik saja, samping ini otomatis akan menjumlah juga ya. Cek 947 sama ini 1002 sama ya. Ini menampilkan, untuk menampilkan ini ya, ini kan 1002 biar jadi angka pecahan yang mudah. Ini tinggal klik sini aja ya, klik koma ini, koma style, koma dia otomatis akan jadi ribuan. Kalau sampai jutaan otomatis menyesuaikan ya. Kemudian ini ada rumus sum if. Sum if itu adalah menjumlahkan apabila ya ada syaratnya, ini dijumlahkan dengan syarat ya. Misalnya di sini ada kasus jumlah nilai bahasa Indonesia untuk murid perempuan saja ya. Bahasa Indonesia tapi hanya yang perempuan saja, nilainya berapa? Caranya seperti apa? Sama dengan sum if kurung buka, di sini permintaannya rank ya. Rank itu yang mau di kriterianya ya. Rank itu rank yang mau diambil itu yang mana nilainya. Di sini ya jenis kelamin ya, kita blok dari 01 sampai 012 ya. Kemudian titik koma, ini titik koma itu tergantung komputernya ya, dia maunya koma atau titik koma, menyesuaikan komputer. Karena ini permintaannya itu titik koma, kita menggunakan titik koma. Dan kriterianya karena ini perempuan, berarti kita pilih yang perempuan P ya, tanda petik 2 kemudian P, tanda petik lagi, kemudian titik koma, dan sum rank. Nah sumnya yang mau dijumlah itu yang mana ya, blok dari sini sampai ke bawah ya. Kemudian kurung tutup enter. Nah nilai bahasa Indonesia untuk murid perempuan itu ada 397. Coba kita cek, jadi coba kita filter dulu ya yang perempuan saja. Nah ini perempuan saja yang bahasa Indonesia 397. Coba kita cek bahasa Indonesia, kita blok seperti ini. Nah ini jumlahnya benar 397 sudah benar ya, bahasa Indonesia murid perempuan jumlah total 397. Kemudian untuk bawahnya yang bahasa Indonesia murid laki-laki, kita kembalikan dulu. Rumusnya sama dengan sum if kurung buka matematika untuk murid laki-laki. Ranknya masih sama, jenis kelamin yang digunakan, kemudian titik koma. Kriteria sekarang berubah jadi L ya, laki-laki, tanda petik L, tanda petik lagi, titik koma, kemudian yang mau dijumlahkan ini matematika, berarti yang ini ya, matematika, kurung tutup enter. Ada 557 ya untuk nilai maaf ini untuk nilai matematika ya. Matematika coba kita cek untuk yang laki-laki, kita filter dulu laki-laki. Oke,
matematika ada berapa? Ini ada 557. Kita cek lagi, hitung 557. Oke, benar ya. Itu fungsi SUMF. Kemudian ada F-Reg ini rata-rata ya. Kita untuk menghitung rata-rata daftar nilai tiga mata pelajaran ini rata-ratanya berapa, sama dengan F-Reg kurung tutup blok mulai 3 ini dari awal sampai akhir ya, mau di rata-rata itu ratanya, kurung tutup enter. Nah ini sudah ketemu rata-ratanya. Ini bagaimana cara menampilkan hanya 2 digit di belakang komanya, tinggal diklik ini ya, geser berapa yang kita butuhkan ya. Misalnya ini tinggal 2, misalnya kita 0 ini ya, 2 digit di belakang koma berarti ini. Kemudian kita tarik ke belakang atau klik 2 kali, bila bisa klik 2 kali, ini akan menunjukkan rata-ratanya dari setiap siswa ya. Akan ketemu nilai rata-ratanya, itu fungsi F-Reg. Dan ini ada fungsi if ya. If itu menunjukkan jika ya, jika di sini contohnya untuk menentukan mana yang lulus mana yang tidak. Di sini contohnya untuk yang memiliki nilai rata-rata 80 ke atas akan dinyatakan lulus. Apabila tidak nilainya di bawah 80, dia berarti tidak lulus. Ini seperti apa? Dengan fungsi if ya, sama dengan if kurung buka yang ini dari H5 ya, ini kemudian lebih besar atau sama dengan 80 titik koma, maka ini value ya, value is true itu dia lulus, berarti tanda petik lulus ya. Titik koma di sini berarti jika H5 ini lebih besar atau sama dengan 80 itu lulus. Apabila tidak, titik koma ya, tanda petik tidak lulus. Tanda petik lagi, kurung tutup, enter ya. Kita cek dia lebih dari 80 ya, otomatis dia lulus, sudah benar. Tinggal diklik 2 kali atau digeser, diklik lepaskan. Nah ini 83 lulus, 77 tidak lulus ya. Kalau tidak lulus, ini lulus, sudah benar ini. Untuk cara yang kedua hampir sama, cuma sedikit berbeda. Nah seperti apa? Sama dengan if kurung buka logical testnya, yaitu apabila rata-rata ini lebih besar atau sama dengan 80 itu maka lulus ya, titik koma lulus. Kalau tadi pakai tanda petik lulus ya, sekarang diklik ini ya, misalnya ada kata-kata lulus, kita klik lulusnya ini, kemudian kita kunci F4 ya, kemudian titik koma lagi. Apabila salah ini tidak lulus. Apabila di bawah 80 maka tidak lulus. Diklik tidak lulus, kemudian klik F4 ya, untuk mengunci ya, biar tidak geser. Tutup kurung, enter. Ini sama ya, hasilnya lulus, kemudian klik 2 kali, hasilnya juga sama ya, itu cuma sedikit berbeda cara. Tadi menggunakan kata-kata lulus dan tidak lulus, sekarang kita menggunakan sel yang ada tulisan lulus dan tidak lulus. Misalnya ini kita ganti kata-katanya pun dia akan menyesuaikan juga, tidak gitu aja ya, tidak usah pakai lulus, kita hapus tidaknya, enter. Jadi dia akan otomatis hanya munculkan tidak saja ya. Nah misalnya kita ganti kata TL, tidak lulus itu TL, kalau lulus itu L, misalnya L
enter. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian menggunakan fungsi ini dengan menggunakan bantuan selnya ya. Kalau ini mau nggak mau harus mengubah yang ada di dalam tanda petik ya. Oke, itu untuk fungsi if. Kemudian ada fungsi countif. Untuk fungsi countif ini yaitu penjumlahan yang dilakukan dengan syarat ya. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya kita mau mencari jumlah laki-laki ya. Jumlah laki-laki di sini itu jumlahnya berapa? Ya. Nah, di sini kan ada 12 siswa dengan campuran, ada laki-laki ada perempuan. Kita menghitung laki-laki misalnya. Caranya seperti apa? Sama dengan countif kurung buka ranknya yang kita mau cari itu mana? Dari nomor 1 sampai 12 ya, untuk jenis kelaminnya. Kemudian titik koma, kriterianya itu apa? Di sini karena laki-laki berarti kita menggunakan ini aja ya, ini kita klik di sini dan F4 kurung tutup, enter. Nah, untuk laki-laki itu ada 7. Coba kita lihat hitung manual 1 2 3 4 5 6 7, betul. Jadi ada 7 laki-laki dalam tabel ini ya. Kemudian untuk perempuan sama jumlahnya, rumusnya. Nah, coba kita pakai menggunakan tanda petik ya, perempuannya sama dengan countif F kurung buka ranknya itu sama tadi, jenis kelamin mulai dari sampai ke bawah, kemudian titik koma, kriterianya P ya, jadi tanda petik P, tanda petik lagi udah. Oke, tanda kurung tutup, kemudian enter. Ini ada 5, perempuan ada 5, saya hitung 1 2 3 4 5. Jadi sudah benar ya, itu cara-cara penggunaan rumus countif. Kemudian ada countif ini yaitu sama dengan countif ya, cuma bedanya di sini bersifat jamak atau lebih dari satu syarat ya. Misalnya seperti apa? Misalnya jumlah perempuan yang lulus, jadi yang tadi hanya menjumlah perempuannya saja, sekarang ada tambahan syaratnya lagi, perempuan yang memiliki hasilnya lulus. Jadi perempuan yang tidak lulus tidak dihitung ya. Jumlah perempuan yang lulus itu ada berapa? Seperti rumusnya sama dengan countif pakai S, jangan lupa kurung buka, kriterianya perempuan dulu ya, kita perempuan dulu, kemudian titik koma, kriterianya apa? Perempuan. Jadi dalam tanda petik P, petik lagi, kemudian titik koma, kemudian kriteria yang kedua. Kriteria kedua itu apa? Lulus. Jadi ngajar sini ke bawah ya, kemudian titik koma, kriterianya yang lulus, dalam tanda petik lulus, tanda petik dan kurung tutup, enter. Nah, untuk jumlah perempuan yang lulus itu ada 3, coba kita hitung yang lulus ya. Coba kita seleksi dulu yang perempuan saja. Oke, perempuannya ini yang lulus itu ada 3, 1 2 3 ya, tapi ada 2 yang tidak lulus. Ini untuk jumlahnya yang seperti itu ya. Oke, untuk perempuan yang tidak lulus juga sama, tinggal countif buka, kriterianya sama, titik koma, oke, koma lagi, kriteria kedua tidak lulus. Kita blok ini,
koma lagi dalam tanda kutip tidak lulus, tidak lulus. Kita ketik lagi, kurung tutup, enter. Kemudian yang tidak lulus ada dua ya. Coba kita cek. Nah, yang tidak lulus ada dua ya. Oke, itu seperti itu. Ini yang lagi bekerja sama ya. Kemudian ada fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini yaitu berarti istilahnya vertical lookup ya, ini untuk mengambil data yang sifatnya vertikal ya. Ini vertikal itu datanya mulai dari 1, 2 dan sebagainya, tapi yang diambil ke samping ya, vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini kita akan mencari namanya ini untuk yang nomor 1 seperti apa. Misalnya di sini ada bagan seperti ini, ada nama, jenis kelamin dengan berpedoman pada nomor ini ya. Seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Buka nama, berarti lookup value-nya itu yang ini ya, nomor 1 ini yang ada di kolom ini. Kemudian biar tidak bergeser, ini diklik saja F4. Nah, kemudian titik koma. Nah, sekarang tabel array-nya itu yang nomor ya, berarti mulai dari nomor ini kita blok aja mulai dari awal sampai akhir ya. Nah, ini sampai sini aja sampai ke bawah ya, di blok. Kemudian jangan lupa juga klik F4. Nah, titik koma. Nah, ini yang mau diambil itu nama ya, karena nama ini ada berada di kolom kedua, 1, 2 ya. Jadi ini isinya 2 titik koma. Apabila salah itu 0, jadi sifatnya kita ambilnya 0 ya, kurung tutup, enter. Nah, ini misalnya nomor 1 itu namanya Ayu, berarti sama ya. Misalnya kita ganti angka 2, enter, itu akan jadi Galuh. Kemudian nomor 3 itu akan jadi Rian ya, misalnya seperti itu. Kemudian ini jenis kelamin juga sama, tinggal ditarik ke bawah saja juga bisa, jadi atas ke bawah ditarik rumusnya. Nah, jenis kelamin ini dia berada di kolom keberapa, 1, 2, 3. Ini tinggal kita rubah kolomnya nomor 3 ya, nomor 3, enter. Ini jenis kelaminnya L. Sama, di copy ke bawah aja. Untuk bahasa Indonesia ini berarti dia ada di kolom ke 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal kita ubah ke nomor 4 ya, ke kolom keempat, enter. Bahasa Indonesia 87, Rian 87 benar, berarti matematikanya ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, ada kolom 5, tambah 5. Dan kemudian bahasa Inggris 6, enter. Rata-rata ke 7 ya, kolom ke 7, enter. Jadi ini cara menggunakan rumus VLOOKUP. Misalnya kita rubah nomor 7, enter, otomatis dia akan menyesuaikan. Nomor 7 itu Yanto, laki-laki. Bahasa Indonesia 72, matematika 78, bahasa Inggris 91, rata-rata 80,33 ya. Itu cara menggunakan VLOOKUP, memudahkan kita untuk mencari ya. Oke, kemudian yang terakhir ini ada grafik. Sini misalnya tabelnya seperti ini, kita mau memunculkan atau membuat grafik seperti apa. Misalnya grafik yang akan kita buat itu menampilkan nomor, nama, nilai bahasa Indonesia misalnya. Kita blok saja mulai dari nomor, nama, dan bahasa Indonesia ini, kita blok sampai ke bawah. Kemudian insert. Nah, ini ada grafiknya, ada bentuk kolom, garis, pi ya, bar, dan seterusnya ya. Nah, kita pilih kolom yang ini aja ya, klik
dia otomatis memunculkan bahasa Indonesia untuk Ayu nilainya 85 berarti di sini ya. Seperti itu cara-cara pembuatan grafik. Misalnya mau kita ubah warnanya juga bisa ya. Kemudian misalnya mau merubah juga model lain juga bisa, tergantung kita mau cari seperti apa. Di balik juga bisa, seperti ini bahasa. Oke. Itu beberapa rumus dan cara-cara di Excel yang kadang sering digunakan untuk melakukan tes dalam lembar pekerjaannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.